Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah. Anak-anak yang hebat hari ini semangat sekali. Nah, bentuk semangat yang anak-anak cerminkan tadi termasuk wujud rasa syukur kepada siapa anak-anak? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan berupa sehat ya. Nah, selain kita mensyukurinya dengan bentuk atau wujud sikap semangat, nah kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini, ya. Nah, apa saja protokol kesehatan yang harus kita jalankan? Yaitu 3M. Mencuci pakai tangan dan air mengalir, memakai masker, dan ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, pembelajaran kita kali ini termasuk wujud dari mematuhi protokol kesehatan, yaitu belajar secara online atau daring untuk mencegah kerumunan, ya. Ya, sip. Anak-anak semuanya hari ini sudah siap kan ya untuk mengikuti pembelajaran dari Bu Is? Iya, alhamdulillah sudah siap. Semua peralatannya sudah disiapkan? Iya, bagus. Nah, namun anak-anak sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ayo berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, dengan doa tadi itu juga wujud rasa syukur kita kepada Allah. Nah, hari ini sebelum pembelajaran Bu Is mulai, Bu Is cek dulu kehadirannya. Semuanya hadir? Oh, ada yang tidak hadir, siapa? Oh, Kiki. Ada yang tahu kenapa Kiki tidak hadir, anak-anak? Oh, sakit. Iya. Mari anak-anak ya. Sebelumnya kita doakan dulu teman kita yang sakit hari ini, semoga diberi kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga besok bisa kembali belajar bersama kita. Kita bacakan Fatihah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anak atas doanya. Nah, sekarang anak-anak kita belajar kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pelajaran hari ini kita lanjut yaitu pelajaran 2. Ya, materi pada pelajaran 2 dengan tema mengenal Allah, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya, yaitu dengan subtema pertama, mari mengenal Allah. Okay. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu memahami makna al-asmaul husna, yaitu al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad. Yang kedua, anak-anak mampu mengenal
Allah melalui Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan arti dari Al-Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang keempat, yang terakhir, anak-anak mampu menjelaskan dan mencerminkan sikap Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, anak-anak, sebelum Buis lanjut ke materinya, maka silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut. Ya, cukup? Sudah dicermati nggak? Dipahami gambar apakah yang Buis paparkan tadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba Dira. Iya, itu adalah gambar Al-Asmaul Husna. Nah, dari gambar Al-Asmaul Husna itu mungkin ada pertanyaan, kok bisa sih Bu Guru memaparkan gambar Al-Asmaul Husna? Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam pikirannya tentang Al-Asmaul Husna. Iya, Afgan. Iya, pertanyaan yang bagus untuk Afgan. Afgan bertanya, apa sih Bu Al-Asmaul Husna itu? Nah, sebelum Bu Guru menjawab, mungkin teman-teman lainnya ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Afgan? Iya, Dira. Iya, 100 Dira. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah, ya. Afgan, arti dari Al-Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Ya, itu tadi makna dari Al-Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik Allah. Sekarang Bu Guru tanya, selain tadi sudah disebutkan maknanya ya, adakah yang tahu jumlah Asmaul Husna itu berapa? Iya, Pedrosa, betul sekali, 100, ada 99. Ya, di dalam Al-Qur'an jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Namun pada materi kali ini, dengan mengenal Allah melalui Asmaul Husna itu hanya diambil 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan 4 Asmaul Husna tersebut, mari anak-anak kita menyanyi dulu ya. Mau menyanyi bersama Bu Guru? Iya, harus mau supaya kita lebih semangat lagi belajarnya ya. Lagu tentang Allah Maha Esa. Ya, silakan sambil dilihat syairnya, nggih. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Ya, sekali lagi ya, biar anak-anak hafal. Oke, 1, 2, 3. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Ya, tepuk tangan. Iya, suara Bu Guru agak fals, nggak apa-apa ya. Yang penting kita senang. Ya, anak-anak, kita lanjut ke materi tadi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, untuk lebih detailnya anak-anak supaya lebih paham ya dalam
memahami makna Al-Asmaul Husna tersebut, maka silahkan anak-anak simak video penjelasan dari Bu Is berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Bu Is banggakan, dan semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi pada kali ini yaitu pelajaran 2 tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak, sudah menjadi sebuah kebiasaan jika kita ingin mengetahui sesuatu, baik itu orang, binatang, tumbuhan, atau benda alam lainnya, maka yang ingin kita ketahui adalah namanya. Demikian pula dengan Tuhan, ya. Siapakah Tuhan itu? Maka dalam agama Islam, Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah mengenalkan namanya melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, nama-nama Allah yang baik itu ada 99. Nah, namun pada pelajaran kali ini di kelas 5 pada materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna bukan sebanyak 99, namun hanya ada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Yunus ayat 56. Tentang Al-Mumit ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 165. Dari ayat tersebut kita akan mengetahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Tidak akan ada manusia yang bisa lari dari kematian. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkannya? Nah, cara kita untuk mempersiapkan diri dari kematian agar supaya di akhirat kita hidup bahagia, yaitu 1, dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu seperti contoh menjalankan sholat 5 waktu, rajin mengaji, rajin belajar, selalu bersikap terpuji baik terhadap orang lain atau makhluk lainnya. Yang kedua yaitu jauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Tentunya kita harus menjauhi sifat-sifat tercela. Sifat tercela adalah larangan Allah, seperti mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga yaitu membiasakan diri berdoa kepada Allah. Bisa kita membacakan doa dengan seperti ini, anak-anak. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan akhir yang baik. Nah, untuk Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu, yang Allah yang maha hidup.
Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Nah, Al-Hayyu di sini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan Allah lah yang memberi hidup. Nah, Allah lah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyu? Nah, tentunya satu, dengan memelihara kehidupan dan mencari rizki. Berarti sikap kita harus memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur dan memelihara kebersihan agar supaya tetap sehat. Yang kedua, yaitu membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya dengan bersedekah. Nah, yang terakhir, membiasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Nah, anak-anak, bagaimana setelah menyimak penjelasan dari Bu Is? Apakah sudah dipahami? Nah, itu tadi yang Bu Is jelaskan, baru Al-Mumit dan Al-Hayyu. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Iya. Afgan, silahkan. Mau bertanya apa, Afgan? Ya, bagus sekali. Pertanyaan yang bagus dari Afgan. Bu Guru sebutkan ya. Mungkin yang lain nanti bisa menjawab pertanyaan dari Afgan. Kalau Allah itu maha menghidupkan, kenapa kok orang yang mati itu tidak dihidupkan, Bu Guru? Nah, itu pertanyaan Afgan. Yang lain? Ada yang bisa menjawab? Kalau Allah itu maha menghidupkan, kenapa orang yang meninggal tidak dihidupkan lagi sama Allah? Iya, Pedrosa. Apa jawabannya? Iya, karena sudah takdirnya wayahe meninggal katanya. Oh iya, bagus. Nah, ada jawaban lain mungkin? Gak ada. Iya, Bu Guru coba melengkapi jawaban dari Pedrosa, nggih? Nah, memang ketika orang yang sudah meninggal, kenapa kok tidak dihidupkan lagi sama Allah? Itu berarti catatan batas usia orang tersebut sudah sampai di situ, anak-anak. Karena apa? Mati, sakit, sehat, ya, rizki, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah ada catatannya. Nah, dimana takdir kematian itu tidak bisa dirubah oleh siapa pun, okay? Nah, jadi ada takdir yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Termasuk yang tidak bisa dirubah adalah kematian, okay? Nah, kecuali kalau sakit kemudian bisa sehat, itu berarti takdir yang bisa dirubah karena kita ikhtiar pergi ke dokter, berobat dan lain sebagainya. Nah, dengan ikhtiar kita, doa kita, maka Allah mengabulkannya sehingga orang yang sakit bisa sehat. Bisa dimengerti, Afgan? Iya, yang lainnya bisa dimengerti? Iya, bagus. Nah, jadi untuk penjelasan dari Al-Mumit dan Al-Hayyu sudah bisa dipahami, nggih? Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan berikutnya, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Silakan simak. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Artinya
maha berdiri sendiri atau mandiri. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran Surah Ali Imran ayat 2. Al-Qayyum mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Ia menciptakan alam semesta beserta isinya serta mengurus makhluknya sendirian tanpa bantuan dari makhluk lainnya. Nah, lalu bagaimana sikap kita dan perilaku kita dalam mengakui Allah itu Al-Qayyum? Tentunya yaitu yang pertama dengan hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, ya. Dan yang kedua melakukan hal-hal tertentu secara mandiri. Dan yang terakhir kita juga tidak lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dengan berdoa, insya Allah apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu Asmaul Husna Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, lalu bagaimana sifat dan perilaku kita jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa? Nah, tentunya kita harus menyembah hanya kepada Allah saja. Karena apa? Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah tidak ada sekutu yang berhak disembah selain Dia. Selain itu, kita harus menjauhi sifat syirik, yaitu sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menyembah jin, menyembah pohon, dan menyembah berhala. Dan yang terakhir, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Ahad, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta. Jauhkanlah kami dari sifat syirik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang makna Al-Qayyum dan Al-Ahad. Nah, sebelum guru lanjut, apakah ada pertanyaan mengenai Al-Asma'ul Husna Al-Qayyum dan Al-Ahad? Ya, Dira, silahkan. Mau bertanya apa, Dira? Iya, pertanyaan yang bagus. Dira bertanya, apakah Esa itu, Bu? Ada yang bisa jawab? Apakah Esa itu? Iya, Fadil, 100. Esa itu 1. Iya, Esa itu 1 ya artinya. Jadi Allah itu hanya 1 ya. Tidak ada yang menyamainya. Allah itu hanya 1 saja. Pertanyaan yang lain mungkin? Ya, Pedrosa. Ya, silakan Pedro. Iya, pertanyaan yang bagus juga untuk Pedro. Nah, Pedro bertanya, Bu, misalkan kita sakit, kemudian pas mau makan disuapin sama ibu, apakah itu berarti tidak mandiri? Nah,
Ada yang bisa menjawab lainnya? Iya, Nur Hidayah. Bagus sekali. Jadi, kalau kita sakit itu tidak apa-apa kalau disuapin, karena kan kita nggak kuat ya. Badan kita tidak berdaya sehingga butuh bantuan dari orang lain. Tapi sebaliknya kalau kita sehat, ya, bugar, kuat, tapi masih memerlukan bantuan orang lain saat makan, ibunya suruh nyuapin, itu berarti kita belum bisa mandiri, ya. Nah, jadi selagi kita sehat, kuat, kita harus bersikap mandiri, ya. Karena sikap mandiri itu termasuk meringankan beban orang tua kita, termasuk membantu meringankan beban orang tua, ya. Bisa dipahami nggak? Iya, bagus. Nah, anak-anak, tadi mulai awal sampai akhir sudah Bu Guru jelaskan melalui video tadi. Nah, semoga anak-anak bisa memahaminya, oke? Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, bagus, sudah tidak ada pertanyaan. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Bu Guru, ya, mulai dari awal sampai akhir. Semoga anak-anak bisa pahami dan bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak berpikir sejenak untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah selesai. Nah, coba mulai dari Nur Hidayah, silahkan disimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Iya, bagus, bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu ada 4 itu. Terus Afgan? Iya, Afgan, tepat sekali. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, kita bisa menunjukkan perilaku yang mengakui bahwa kita itu mengakui 4 Asmaul Husna tersebut, ya, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, yaitu dengan menunjukkan sikap-sikap yang terpuji tentunya, ya, dan menjauhi sikap-sikap yang tercela. Nah, anak-anak, itu kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa anak-anak pahami dan bermanfaat, dan semoga anak-anak bisa meraih cita-citanya, ya. Nah, anak-anak, mulai awal sampai akhir Bu Guru menjelaskan dan memberikan materi pada anak-anak selama pembelajaran. Apakah ada pesan dan kesan dari anak-anak mungkin yang Bu Guru bisa gunakan untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak? Iya, pesan dan kesan bisa dikirim ke chat WA BUIS, chat langsung ke WA BUIS, ya. Nah, dan anak-anak bisa dibuka nanti di halaman 20 buku paket pendidikan agama Islam kelas 5, yaitu ada tugas di situ. Anak-anak silahkan memperlihatkan kolom yang insya Allah aku bisa, yang sudah anak-anak isi kepada orang tuanya, ya, untuk ditanggapi sama orang tua dan diberi paraf oleh orang tua. Nah, jadi itu yang hanya Bu Is sampaikan pada pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita masuk ke subtema 2, yaitu mengenal Allah melalui kitabnya. Nah, marilah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Is akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TunePocket.com